Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Jaemin bertemu Dewa Gaia, dan Jaemin berhasil mendapatkan kembali kekuatannya. Kalau kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Rika, di sana dia melihat pasukan dari Raja Iblis Kemarahan. Lalu dia bergumam, ini cepat sekali, tidak aku sangka Raja Iblis Kemarahan dapat mengumpulkan pasukan sebanyak ini dalam waktu singkat. Bahkan Legion Vampir dan Flam yang ada di bawah komandonya juga telah berkumpul. Tapi kenapa Raja Iblis Kemarahan mengincar Raja? Setelah itu, dengan tiba-tiba Eodis dari benteng pembalasan peringkat 5 memanggil Rika. Lalu dia berkata, tidak peduli sekuat apa Legion pembalasan dendam besar, itu mustahil untuk bisa menghentikan pasukan berjumlah besar yang dipimpin oleh Raja Iblis Kemarahan. Di sana Rika bergumam, apakah benar-benar tidak ada pilihan lain selain tunduk pada Raja Iblis yang lain? Raja Iblis Coldness memiliki pasukan yang terbesar di antara kelima Raja Iblis Agung. Jika kami berada di bawah komandonya, pasukan kami akan jadi lebih kuat. Namun dia jadi bisa selalu ikut campur dalam urusan kami. Apabila itu terjadi, maka balas dendam akan menjadi tidak berarti. Tapi jika terus begini semua bawahanku akan mati. Hari ketika Tuan bertarung dalam pertempuran terakhir itu, akhirnya sekarang aku tahu kenapa Tuan meninggalkan kami. Tuan tidak ingin kehilangan para bawahannya, sama seperti yang aku alami saat ini. Setelah itu, di sana Rika berkata, aku akan ke tempat Legion Coldness seorang diri. Di sana Bayros terkejut, lalu dia berkata, apa Anda serius dengan hal itu? Setelah itu, Katos muncul dan dia berkata, itu tidak perlu. Bayros bertanya, di mana Jaemin, kenapa kamu datang sendiri? Katos berkata, untuk menghindari perhatian Raja Iblis Kemarahan, aku mengirimnya ke tempat di mana dia seharusnya berada, untuk membantunya mengembalikan kejayaannya yang lalu. Dan apapun itu, kita tidak perlu meminta bantuan Raja Iblis Coldness. Bayros berkata, apa kamu mencoba menginjak-injak martabat Tuan kita? Apakah kamu mau memberontak terhadap Yang Mulia? Rika bertanya pada Katos, apa kamu punya rencana lain? Katos berkata, aku sendiri yang akan menghentikan mereka. Aku memiliki seluruh pengetahuan yang ada di dunia, information agregai Akashic. Sampai Jaemin kembali setelah menyelesaikan ujiannya. Aku akan melindungi Citadel ini apapun yang terjadi. Setelah itu, kita beralih di tempat Diablo. Dia sedang berada di tengah-tengah peperangan masa lalu Diablo. Diablo bergumam, jadi ini sudah perang besar keempat. Kita semua sama-sama manusia, jadi kenapa kita sangat ingin membunuh satu sama lain? Setelah itu, di sana Cheok Jun Kyung mantan rekan Diablo di perang besar berkata, kamu jangan bengong di sana. Di peperangan besar di sana ada rekan Diablo yang lain, itu adalah Diomedes, dan Legion Golem, Meimil. Di sana Diablo bergumam, semuanya sedang bertarung mati-matian untuk mengalahkan kedua belas dewa. Di sana ternyata juga ada Jeng. Di sana Diablo kebingungan, apa yang sedang dia lakukan sekarang. Tidak lama setelah itu, di sana ada Azil berkata, kalau mempersiapkan Ultra Extreme Sihir Circle, itu adalah kemampuan eksklusif milik Anda. Maka itu pasti dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada musuh. Lalu apa yang akan Anda lakukan sekarang? Diablo berkata, aku akan berjuang bersama rekan-rekanku. Aku tidak bisa terus-menerus membiarkan mereka bertarung sendirian. Tidak lama setelah itu, dengan tiba-tiba Azil menusuk Diablo dari belakang. Di sana Diablo berkata, kenapa kamu melakukan ini? Kamu seharusnya tahu, bahwa aku tidak akan mati hanya karena ditusuk dengan sebuah pedang. Azil berkata, aku sudah melumuri pedang ini dengan racun. Bahkan master sekalipun akan kesulitan untuk menggunakan mana dengan benar. Bahkan meski Anda tidak mati, Anda akan menjadi seperti manusia normal dalam waktu sekitar 1 jam. Diablo bertanya, kenapa kamu mengkhianatiku? Azil berkata, aku hanya mulai merasa ragu. Aku mulai berpikiran skeptis, seperti kapan perang yang mengerikan ini akan berakhir. Tapi kalau aku pikir-pikir lagi, aku rasa tidak mungkin kedua belas dewa akan kalah. Jadi aku memutuskan untuk membunuhmu. Setelah itu, dengan tiba-tiba Jane datang dan langsung menyerang Azil. Jane berkata, apa yang terjadi? Aku bisa mengobati sekarang juga.
Di sisi Azel dia berkata, sudah terlambat, Ultra Extreme Sihir Circle sudah siap. Di sana Jane marah-marah pada Diablo, menyuruh Diablo untuk sadar. Apakah kamu berencana membiarkan sisa rekan-rekanmu mati? Pengkhianat dari seorang murid memang sangat memalukan, tapi jangan lupa kalau masih ada mereka yang hidup. Di sana Ultra Extreme sudah membentang di seluruh medan perang. Di sana Diablo berkata, kita harus memperingatkan yang lain, kumpulkan mereka semua, dan suruh evakuasi. Di sisi Azel dia berkata, aku tidak akan membiarkannya terjadi. Dengan kekuatan yang diberikan kepadaku oleh kedua belas dewa, aku akan mendatangkan kehancuran kepada dirimu. Di sana Diablo langsung melesat berlari untuk menghentikan sihir Circle Ultra Extreme. Di sana Jane juga mau membantu, akan tetapi dia merasa, kalau mananya sudah terkuras, dan Diablo tidak akan bisa menghentikan sihir Circle yang telah diisi oleh kekuatan 12 dewa sendirian. Di sana Jane mau menggunakan sisa mananya untuk menteleport dirinya. Setelah itu, dengan tiba-tiba Jane sudah berada di depan Diablo, dan Jane dia mendorong Diablo ke belakang. Jane berkata, kamu harus tetap hidup, dan juga kamu tidak boleh melupakanku. Tidak lama setelah itu, Jane pun terkena oleh serangan dari sihir Circle tersebut. Dari peperangan besar tersebut, hasilnya adalah kekalahan mutlak di pihak Diablo. Manusia yang selamat hanya ada satu, yaitu hanya Diablo Volpir. Di sana ada Jamin yang sudah berada di depan Diablo. Di sana Diablo berkata, akan aku bunuh mereka semua, kedua belas dewa yang arogan itu beserta setiap manusia yang telah mengkhianatiku. Jika kamu adalah separuh diriku, seharusnya kamu bisa memahami aku. Mari kita mencapai kesempurnaan dan melampaui kedua belas dewa. Di sana Jamin bergumam, jika aku bisa kembali ke hari di mana kami kalah dalam perang besar keempat, keputusan apa yang akan aku buat? Setelah dikhianati oleh muridnya dan kehilangan segalanya, Diablo memilih untuk meninggalkan kebajikan dan berjalan di jalan balas dendam. Mungkin hanya dengan itu dia bisa menahannya. Setelah itu, di sana Diablo berkata, peganglah tanganku, jika kita bersatu, kita bisa menjadi sesuatu yang melampaui dewa. Jamin bergumam, jika aku memegang tangan itu, aku akan memperoleh kekuatan yang sangat luar biasa. Di sana Jamin berkata, aku akan menerimanya, akan tetapi jangan ada lagi penyesalan tentang masa lalu. Aku mewarisi kehendak Diablo Volpir, dan semua orang yang melanjutkan perlawanan terhadap 12 dewa adalah rekanku. Setelah itu, Jamin mengingat rekan-rekannya yang mendukung dirinya. Jamin berkata, sekarang aku punya banyak rekan, berkat semua rekan-rekanku, aku mampu mengatasi segalanya. Di sana Diablo berkata, kamu mungkin akan mengalami penyesalan lagi nantinya. Jamin berkata, itu mungkin, tapi aku tidak akan mengulang kembali kesalahan dari masa lalu. Jujur saja, kamu sendiri pasti juga tahu, kita tidak bisa bertarung sendirian, itulah sebabnya, kamu juga harus mempercayaiku. Setelah itu, di sana Diablo mulai memudar, dan langsung berubah menjadi kristal. Di sana Jamin bergumam, ini pecahan batu dimensional, dari dunia bayangan. Tidak lama setelah itu, di sana Jamin memanggil Black. Setelah itu Black pun mulai muncul dengan bentuk barunya. Jamin berkata, haruskah aku memanggilmu White sekarang? Di sana Dewa Gaia berkata, semua waktu yang terkoordinasi akan kembali kepadamu. Sumbu waktu yang tidak selaras akan kembali ke keadaan semula. Kamu yang telah lulus ujian, teruslah maju, penuhilah kontrakmu. Setelah itu, Jamin pun mulai keluar dari tempat ujian, dan dengan kekuatan yang baru. Ternyata di sana peperangan sudah terjadi di dunia iblis, dan peperangan itu sudah terjadi selama 3 bulan. Setelah itu, kita beralih di tempat Bairos dan Eodis. Di saat peperangan masih belum dimulai, di sana ada monster yang sedang melapor kalau pengintaian telah selesai. Di sana Bairos berkata, bagus, jadi seberapa besar kekuatan musuh? Monster di sana berkata, sulit dipastikan, tapi setidaknya jumlah mereka 5 kali lipat dari kita. Bukan cuma Legion Vampir dan Flame, tapi bahkan Legion kesombongan, ketamakan, dan nafsu juga ikut kumpul. Suasananya sangat mencekam, mereka bisa saja melancarkan serangan kapanpun. Eodis berkata, kenapa Yang Mulia tidak meminta bantuan kepada Raja Iblis yang lain?
Setelah itu, Eudis berkata pada Bairos, "Apa yang mulia masih berbicara dengan Katos?" Bairos berkata, "Sepertinya pembicaraan mereka akan panjang." Setelah itu, Bairos bergumam, "Sebenarnya apa yang dia rencanakan?" Setelah itu, kita beralih di tempat Rika dan Katos. Di sana Rika berkata, "Jadi kamu tahu bagaimana cara menghentikan iblis?" Katos berkata, "Itu benar, tapi untuk menggunakan metode itu, kamu dan aku perlu mengosongkan citadel ini, dan kita juga tidak bisa memastikan berapa lama itu akan berlangsung. Ada peluang citadel akan diambil alih saat kita sedang pergi. Tidak peduli, sekuat apapun legion pendendam mereka tidak akan bisa menahan serangan musuh yang kuat." Dengan tiba-tiba Lilian datang lalu dia berkata, "Serahkan itu padaku. Sampai Yang Mulia kembali aku akan melindungi citadel ini bagaimanapun caranya." Di sana Rika bergumam, "Tidak ada cara lain, kami tidak punya pilihan selain saling percaya satu sama lain." Di sana Rika berkata, "Aku akan serahkan kepadamu." Setelah itu, Rika dan Katos pergi dari tempat tersebut. Setelah pagi tiba, dengan tiba-tiba musuh mulai melancarkan serangan besar-besaran, seolah mereka diberi peluang. Di sana Lilian memberi instruksi untuk menembakkan meriam. Setelah itu, meriam-meriam di sana langsung ditembakkan di bawah komando Panglima Tinggi Lilian. Setelah itu, Legion Pendendam berhasil mengungguli lawan di awal. Akan tetapi di hadapan gelombang pasukan musuh yang tidak ada hentinya, itu semua tidak ada artinya. Di sana Bairos mulai turun dan langsung membantai para musuh. Di sana Bairos bergumam, "Aku cuma melihat para prajurit biasa yang dikerahkan. Apa mereka terus mengirim pasukan yang tidak berguna, supaya kami bisa kehabisan tenaga?" Ternyata, firasat Bairos benar. Setelah malam telah tiba, musuh mulai mundur, dan mereka akan kembali menyerang ketika pagi tiba, seolah-olah tidak terjadi apa-apa di hari sebelumnya. Setelah itu kita beralih di pusat operasi Komandan Legion. Di sana Eudis berkata, "Sudah 3 pekan berlalu sejak perang yang menguras tenaga dimulai. Jika terus begini, ini tidak akan ada akhirnya." Di sana Gallium berkata, "Mereka menunggu kita untuk melemah supaya mereka bisa menurunkan pasukan utama mereka. Bagaimana kalau kita yang menyerang mereka lebih dahulu?" Di sana Bairos berkata, "Untuk saat ini, kita harus menghemat tenaga kita sebanyak mungkin dan fokus untuk bertahan. Masih terlalu cepat bagi kita untuk menyerang tanpa adanya Yang Mulia." Di sana Casa berkata, "Tapi Raja Iblis masih belum muncul." Lilian berkata, "Kita hanya bisa percaya pada Yang Mulia dan menunggunya." Setelah itu, 1 bulan telah berlalu, peperangan di sana masih terus berlanjut. Di sana Bairos bergumam, "Mereka sudah mulai menurunkan pasukan level bangsawan, tapi mereka masih bangsawan peringkat rendah." Tidak lama setelah itu, para musuh mulai mundur. Bairos berkata, "Mereka mundur lagi." Tidak lama setelah itu, dengan tiba-tiba ada sesuatu yang sangat besar mulai muncul di tengah-tengah peperangan. Di sana Bairos mulai keringat dingin, lalu dia mengingat perkataan dari Eudis, "Aku dengar Raja Iblis Kemarahan punya peliharaan yang sangat mengerikan. Mungkin dia berencana untuk melepaskannya." Setelah itu, kita kembali beralih di situasi sekarang. Di sana monster banteng yang sangat besar mulai muncul di tengah-tengah peperangan. Di sana Bairos berkata, "Bagaimana bisa makhluk seperti itu disebut peliharaan? Apakah pasukan dari Rika akan berhasil menahan pasukan Raja Iblis Kemarahan?" Kalau kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya.